Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab Mursyidut Thullab yang insya Allah kita akan masuk pada pembahasan pembagian fi'il transitif dan intransitif, itu kata kerja jika ditinjau butuh dan tidaknya dia terhadap objek. Maka di sini kita akan baca sub pembahasan kita adalah al-fi'il al-muta'addi, yaitu fiil yang butuh kepada objek atau transitif, istilah linguistiknya, wal lazim, dan juga fiil intransitif, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Wal wasitoh, ada tambahan satu lagi pembahasan yang akan kita bahas selain kita membahas fiil muta'addi dan lazim adalah al wasitoh, pertengahan. Dan bagaimana konsep ini, maka kita akan lihat sama-sama. Mulai dari pertanyaan pertama, mal fi'lu al-muta'adi wa ma'alamatuhu? Apa itu fi'il muta'adi dan apa tanda dari fi'il muta'addi? Al-fi'lu al-muta'addi huwa al-fi'lu alladhi yasiru ila maf'ulin. Jadi fi'il muta'addi adalah fi'il yang yasiru ila maf'ulin, yang sampai menghantarkan kepada maf'ulnya, ya, bigoiri. Itu bukan bago tapi bi, ya. Bigoiri harfi jarin, tentu dengan tanpa huruf jar. Nah, dengan tanpa huruf huruf jar. Jadi si fiil ini, fiil muta'adi ini, ya, langsung mengenai maf'ulnya tanpa perantara atau bantuan huruf jar. Karena nantinya ada fiil-fiil yang dia butuh kepada maf'ul, akan tetapi diperantarai oleh huruf jar, yang huruf jar tersebut nanti dimaknai sebagai lita'diyah, ya, dimaknai sebagai lita'diyah. Nah, walahu alamatani, dan fi'il muta'addi memiliki dua tanda. Yang pertama, annahu yasihu an tattasila bihi ha'ud dhamir. Bahwasanya dia itu bisa bersambung dengan hak domir. Contoh, Zaidun dorobahu Amrun. Zaidun dorobahu Amrun. Dorobahu, ya. Dorobahu, hu di situ adalah domir yang bersambung dengan kata dorobah. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya doroba sebagai fi'il muta'addi, ya. Athani atau asaniyah, yang kedua, an yasiha an yubna minhu ismu maf'ulin tamun, yang dimana fi'il tersebut bisa dibentuk ke sigat maf'ul tamun, ya, secara sempurna atau tam. Contohnya madrubin, ini mengikuti wazan timbangan maf'ulin, masyrubin. Nah, madrub ini isim maf'ul dari kata kerja doroba. Masyrub kata kerja dari syariba, minum. Maktub dari kata kerja kataba, menulis. Berarti artinya adalah yang di madrub yang dipukul, masyrub yang diminum, maktub yang ditulis. Ma hukmul muta'addi? Apa hukum dari fi'il muta'addi, wa ma'aksamuhu, dan pembagian dari fi'il muta'addi? Ya. Di mana hukumnya itu adalah an yunsoba al maf'ulu bih.
ya, di mana maf'ul bih itu dinasobkan. Ya, maf'ul bih itu apa? Dinasobkan. Contohnya, hafidho at-tilmidhu ad-darsa. Maka kata kerja yang tergolong sebagai fiil muta'addi di sini adalah hafidho. Fa'ilnya adalah at-tilmiz. Fa'ilnya adalah at-tilmiz. Kemudian ad-darsa dia fathah menjadi maf'ul bihnya. Yunsab dia dinasobkan karena adanya fiil muta'addi. Wa aqsamuhu salasatun. Dan fiil muta'addi ini terbagi menjadi tiga berdasarkan jumlah kebutuhan dia butuh kepada maf'ul bih. Jumlah maf'ul bih yang dibutuhkan olehnya. Maka nanti ada fiil muta'addi yang hanya butuh kepada satu maf'ul. Ya, ada fiil muta'addi yang butuhnya kepada dua maf'ul, maf'ul lain. Atau ila salah satu maf'ail. Butuh kepada tiga maf'ul. Nah, kita lihat contohnya. Muta'addi ila maf'ulin yang butuh kepada satu maf'ul adalah kata kerja dorob. Nah, dorob tuh Zaidan sebagai maf'ul bihnya. Hanya satu maf'ul bih. Kemudian yang kedua, muta'adin ila maf'ulain yang butuh kepada dua maf'ul. Contohnya adalah kasautu Zaidan jubbatan. Ya, kasautu. Kemudian berikutnya adalah muta'addin ya, ila salah satu maf'il yang butuh kepada tiga maf'ul. Maka di sini adalah contohnya a'lamtu Zaidan amran fadilan. Nah, ya, a'lam. Hmm. Kasautu itu artinya ada apa sih? Ya, itu dari kata kerja kasa. Nah, ya, kasa yaksu. Mu'tal waw dia. Kasa yaksu kaswan. Masdar mimnya adalah maksan. Isim fa'il adalah kasin. Maksuwun isim maf'ulnya. Yang artinya adalah memakaikan. Berarti kasau itu artinya apa? Saya memakaikan Zaid jubah. Nah, gitu. Saya memakaikan Zaid jubah. A'lamtu Zaidan amron fadilan. A'lamtu. Ya. Apa artinya di sini a'lamtu? Memberitahukan, Ya, menginformasikan. saya memberitahukan Zaid amr fadilan. Ya, a'lam. Berikutnya kita masuk kepada fi'il lazim. Mal fi'lul lazim wa ma'alamatuhu, apa itu fi'il lazim dan apa tanda dari fi'il lazim. Jadi fi'il lazim itu istilah linguistiknya adalah, linguistik umum, adalah intransitif kata kerja yang tidak butuh kepada objek. Jadi dia hanya bisa dia dapat berdiri sendiri dengan subjek saja gitu. Dan itu sudah menyempurnakan kalimat. Dalam bahasa Indonesia itu seperti duduk. Ya, saya duduk, kemudian berdiri, saya berdiri, tentu dia tidak butuh pada objek. Tapi kalau adanya keterangan yang melengkapi kata kerja tersebut, sah-sah saja. Karena nantinya dihukumi sebagai keterangan yang menyempurnakan kata kerja sehingga menjadi kalimat utuh. Saya duduk di kursi adalah keterangan, bukan sebagai maf'ulnya. Nah, al-fi'lul lazim. Fi'lul lazim. Fi'lul lazim, definisinya adalah huwa ma takhassasa bi fa'ilihi. Yang dia khusus dengan fa'ilnya walam yata'adda ilal maf'ul. Ya, dan tentu dia tidak
ta'diyah kepada maf'ul, tidak butuh kepada maf'ul. Ya, illa bisababi min asbabi ta'diyah, kecuali dengan adanya sebab dari sebab-sebab yang mengharuskan dia ta'diyah, butuh kepada objek. Wa amma alamatuhu, dan adapun tanda-tanda dari fi'il lazim ini fakathirah, maka banyak sekali. Minha di antaranya adalah alla yasiha at-tatasila bihi au dhamir, ha dhamir. Dia tidak bisa bersambung tentunya dengan hak domir. Wala yubna minhu ismu maf'ulin tama. Nah, ya. Dan dia tidak bisa dibentuk tentunya ke timbangan maf'ul. Nah, ya. Seperti di sini lihat kharaja contohnya. Fa innahu la yajuzu an taqula, maka tidak boleh kamu katakan Zaidun kharajahu Amrun, tidak bisa. Nah, ya tidak bisa. Yang artinya keluar, saya keluar. Nah, ya. Wala makhrujun, dan tidak bisa dikatakan makhrujun. Nah, tidak bisa dikatakan apa? Makhrujun. Baik. Wa inama yuqal. Dan tiada lain sesungguhnya kalau mau disandarkan atau disambung dengan domir, pakaikan dia huruf jar. Di sini ada huruf jar ba. Zaidun kharaja bihi amrun. Ada huruf jar ba di sana. Au kharrajahu. Nah, kalau mau memang langsung disambungkan dengan domir, berarti nanti kita ubah dia ke wazan yang lain. Berarti ada tambahan satu huruf kalau dalam pembahasan sorof. Kharraja. Dan wazan fa'ala. Gitu. Ya. Fa'ala. Kharrajahu bitasdid. Kharraja yukharriju. Mengeluarkan. Sama seperti akhraja. Yukhrij. Wa makhrujun bihi. Nah, ya. Nah, ini ada apa? Huruf jarnya. Wa ma asbabut ta'diyah, dan apa sebab-sebab yang mentakdiyahkan si fi'il lazim, wa ma hukmuhu, dan apa hukumnya. Asbabut ta'diyah sekali lagi dikatakan di sini kathirah, banyak, ya. Wasyai'u minha thalathah. Nah, yang terkenalnya begitu, yang populer itu ada tiga. Yang pertama adalah hamzah, yang kedua adalah huruf jar, dan yang ketiga adalah mentasdidkan ain fi'ilnya. Berarti ain fi'ilnya jadi ada dua, double. Wa hukmuha annaha tu'adi al-fi'l lazim. Di mana hukum dari sebab-sebab takdiah ini yang mentakdiahkan fi'il lazim, mentakdiahkan fi'il lazim kepada satu maf'ul. Wa amal muta'adi faqat tu'addihi ila maf'ulain wa ila salasati mafa'il. Dan adapun muta'adi, maka terkadang dia bisa takdiah kepada dua maf'ul atau takdiah kepada tiga maf'ul. Adapun fi'il lazim yang ditakdiahkan dengan adanya sebab, di antaranya huruf jar, hamzah atau ain fi'ilah double, dia hanya mentakdiahkan si fi'il lazim kepada satu maf'ul saja. Nah, baru. Oke. Karena kita lihat contohnya adalah azhabtu, ya, azhabtu Zaidan. Nah, ya, azhabtu Zaidan. Nah, hamzah di sini, ya, itu bukan hamzah istifham, ya, tetapi penambahan huruf dari bina si fi'il tersebut. Nah, jadi lagi-lagi menggunakan wazan yang berbeda, yaitu af'ala yuf'ilu, berarti azhaba yudhibu, yang nanti artinya bukan Pergi, bukan bukan apa nih? Bukan sekedar pergi, keluar. ya, bukan sekedar pergi. Maka perhatikan kaidah dalam ilmu sharaf itu kan, ziyad ziyadatul mabna tadulu ala ziyadatil makna. Nah, Adanya tambahan mabna, bina, tambahan huruf, ya, dari segi wazan, kata kerja atau kata secara umum, maka hal tersebut menunjukkan adanya tambahan makna. Jadi maknanya itu naik tingkat dari makna asalnya. Itu di dalam ilmu sorof. Azhaba yudhibu af'a
Af'ala. Yang artinya apa sih? Af'ala yuf'ilu atau adhaba yudhibu. Di sini artinya menyingkirkan, menghilangkan. Begitu. Ya. Memberangkatkan. Bisa juga. Bisa difahami sampai sini. Ilahuna hal fahimtum ya ikhwah. Jami'an. Fahim. Nah. Baik, kita lihat di sini wazahabtu bihi. Nah, bisa tetap dengan kata zahaba. Bisa tetap dengan kata zahaba, tetapi ditambahkan huruf jar. Ya, ditambahkan apa? Huruf huruf jar. Terus Maka maknanya beda, bukan lagi pergi. Menghilang, menghilangkan. Ya. Seperti teman-teman bisa lihat di surah Al-Baqarah ayat 7 ayat 17. Bisa dibuka semua surat Al-Baqarah ayat 17. Posisi paling atas. Ya, posisi paling atas. Baris kedua. Zahaballahu binurihim. Itu udah ada kata kerja zahaba. Apakah bisa kita artikan zahaba pergi? Allah pergi. Nah, binurihim dengan cahaya-cahaya dengan cahaya mereka. Ah, ya, tidak. Tetapi di situ karena ada huruf jar ba yang masuk ke kata nur yang mentakdiahkan kata zahaba di sana. Jadi artinya bukan pergi. Apa artinya? Ada yang tahu? menghilangkan, Zahaballahu binurihim wa tarakum fi zulumati la yubsirun. menghilangkan. Hmm? Allah telah menghilangkan cahaya-cahaya. Ya, menghilang, menghilangkan. Menghilangkan. Nah, ya. Wa farrahtuhu. Nah, wa farrahtuhu. Nah, ini kan mengulang ain di situ. Ada yang tahu nama fiil yang ainnya diulang, ain fiilnya diulang, dia disebut dengan istilah apa fiilnya? Fiil Mudha'af. fiil mudha'af, ya, fiil mudha'af. Baik. Adhabtum tayyibatikum amat tanath nataini wa ahyaitana. Kemudian huwa alladhi yusayyirukum. Ahfartuhu bi'ran. Itu wazan af'ala ya. Ahfara yahfiru. Ingat ya. Ahfara yuhfiru. Apa artinya ahfara? Hmm? Ahfa. Menggali. Menggalikan. Begitu. Jadi kalau ahfartuhu bi'ran, saya menggalikan sumur untuknya. Ahfarahu al-bi'ra. Ya. Ahfarah. Membantu penggalian. Nah, ya. Kalau untuk kuburan bisa nggak? Bisa. Ya. Alam tuhu Al-Qur'ana. Alam tuhu. Mengajarkannya Al-Quran. Araitu Zaidan. Bukan ra'aitu ya. Tapi araitu. Ya. Zaidan. Khalidan. Muntalik. Yang ketiga adalah malwasitah. Ya. Yang dimana ini mala yusofu bit ta'adin wala luzumin. Ya, wasitoh di sini adalah fiil yang dia tidak disifati dengan ta'adi dan lazim. Dan wasitoh yang fiil yang dikatakan wasitoh adalah al-af'alu an-naqisah. Fiil-fiil yang naqis. Seperti kana dan saudarinya dan kada dan saudarinya. Kada bermana hampir. Sama seperti kana. Kan tetapi khobarnya jumlah. Gitu. Ya. Seperti di surah ya Al-Baqarah juga kada yakadul barqu yakhtafu absar ya. Nah, itu juga yakadu. Nah,
di ayat 20 surat Al-Baqarah ya, yakadul barku yakhtafu absarahum. Nah, yakhtafu absarahum. Yakhtafu itu fi'il mudhari' di sana sebagai khobarnya, yakadu al-barku sebagai isimnya yakadu atau fa'ilnya. Ada pertanyaan sampai sini? Tidak ada. Kita lanjut ke bab fi'il mutasarrif wal jamid. Ada fi'il. Nah, ini pembagian lagi, pembagian fi'il mutasarrif dan juga jamid. Nah, ya. Jadi bukan hanya isim saja yang jamid. Kalau isim jamid kan lawannya mustaq, tapi kalau fi'il jamid lawannya mutasarrif. Mal mutasarrif wa mal jamid. Silakan, ada yang mau coba bantu membaca? Ya, Bismillah. Saya Nah, Astazin, اقرأ يا أستاذ. تفضل. طيب. أحسن الله إليك. بسم الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى: باب الفعل المتصرف والجامد. السؤال 100 السابع والسبعون. ما المتصرف وما الجامد؟ الجواب: الفعل المتصرف ما اختلفت أنبيته لاختلاف. Abniyah. Abniyah. نعم، شكرا أستاذ. ما اختلفت أبنيته لاختلاف زمانه وهو كثير. والفعل الجامد ما ليس كذلك وهو قليل. يكفيني أو أكمل أستاذ؟ Baik. Ya. Fi'il mutasarrif. Dikatakan di sini, fi'il mutasarrif adalah fi'il yang ikhtalafat abniyatuhu. Yang binanya itu ikhtalafat. Berbeda likhtilafi zamani. Karena perbedaan zaman. Nah, jadi pada intinya dia tidak hanya memiliki satu bentuk saja. Ya, itu fi'il mutasarrif. Bahwa kasir dan dia banyak. Nah, fi'il mutasarrif ini nanti terbagi menjadi dua. Ada nakis, ada tam. Ya, ada nakis, ada tam. Di antara yang nakis itu seperti kada ya kadu yang tadi sudah dibahas. Ausyaka yushiku, dalam bab kana ada zala yazalu, infaka yanfaku, bariha dan Ya, yabrohu. Nah, kemudian kalau tam itu adalah setiap fi'il mutasarrif, fi'il yang mempunyai bentuk madi, mudhore, amr, dan ini banyak tentunya fi'il mutasarrif tam. Di antara contoh seperti doroba, kataba, fainahu yatasarrafu. Dia bertasarruf. Ila yadribu. Nah, jadi fi'il mutasarrif ini dia bisa ditasrif. Begitu, bisa ditasrif. Tapi ada tasrifan yang full, ada tasrifan yang nggak bisa full. Tasrifan yang nggak bisa full disebutnya nakis, yang tasrifannya full disebut tam. Itu. Kemudian kalau jamid malah isa kazalik wa huwa qalil. Ya intinya yang tidak seperti mutasarrif dan tentu ini sedikit kalau jamid itu. Maka kita langsung ke contoh jamid ya seperti laisa. Laisa begitu. Apakah dia bisa ditasrif? Nggak bisa. Dama ya. Kemudian asa wa aksaru af'alil muqarabah dan kebanyakan dari fi'il-fi'il muqarabah dan fi'il-fi'il madah ya, nikmat, bi'sa, nikmat, bi'sat ya, zam dan juga fi'il tahajjud, hasya, khala, ada, hati, ta'ala, qalla. Contoh qalla rajulun yaqulu dzalika wa qalla ma tasaddaqa amrun. Nah, inilah fi'il mutasarrif dan juga apa? Jamid. Nah,
Oke, terakhir kita masuk ke ini, hukum jumlah dan yang semisalnya. Nah, ya, hukum jumlah dan yang semisalnya. Ya. Oke, nampaknya kita cukupkan dulu terkait dengan, jadi jumlah kalimat itu juga bisa ada kedudukannya ya. Ada kedudukannya dan pengiropannya nanti adalah dari sisi mahal atau posisi. Wasyibuhuha dan yang menyerupai jumlah, tentu syibul jumlah ya. Nah, dan syibul jumlah ini kan ada dua, jar majrur dan juga zorof. Dan ada dua pendapat nanti untuk mengirobnya, apakah dia berta'alluq dengan sesuatu yang dihapus atau langsung saja dikatakan fi mahalli, pada mahal apa dia berada di sana di dalam rangkaian kalimat untuk sebuah jumlah jar majrur maupun zorof. Insya Allah kita bahas besok malam. Jadi besok malam kita ada pertemuan membahas ini. Jadi ini adalah yang terakhir. Nah, selebihnya ini adalah huruf-huruf nahwiyah dan juga keterangannya. Dan ini penting untuk mu'arif, orang yang mengirab nantinya. Harus mengetahui huruf ini namanya apa, fungsinya apa, dan contoh-contohnya dihadirkan. Sampai akhir halaman. Misalnya kita akan baca cepat-cepat saja untuk eh, ya, kamus lah. Ini seperti kamus. Nah, di hari eh, Rabu atau hari Senin pekan depan. Baik, mungkin kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan hudrikum wa barakallahu fi rumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyyakum mustaqim jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Ahsanallahu ilaikum. Wa iyyakum wa fiikum barakallahu.